Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Bapak Ibu, mendengar dengan telinga ini sudah biasa setiap hari. Memahami dengan pikiran kita dengan yang ini sudah biasa setiap hari. Tapi Allah mengatakan di sini, belajar kamu memahami dengan kolbu dan mendengar dengan telinga kolbumu itu. Maka di ayat ini dikatakan, fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena sesungguhnya yang buta bukanlah mata yang itu, bukan mata yang ini, tetapi yang buta adalah kolbu yang di dalam dada. Syudur sudah menjadi bahasa Indonesia, sadar. Ini cerita apa? Cerita butanya kesadaran. Karena kita tidak sadar siapa diri kita, tidak sadar asal usul kita, betul? Tidak sadar mau pulang kemana. Kita terjebak oleh doktrin dan dogma yang seolah-olah yang kita lakukan setiap hari itulah kebenaran yang mutlak. Saking seringnya kita melakukan sampai kita tidak pernah bertanya. Padahal semua kebenaran harus dimulai dari mempertanyakannya. Semua kebenaran harus dimulai dengan cara meragukannya. Lihat para ilmuwan, mereka bikin hipotesa. Hipotesa itu kan meragukan. Makanya semua peneliti memulai penelitian dengan satu pertanyaan penelitian dan dirumuskan dalam pertanyaan penelitian. Di pertanyaan penelitian itu kemudian masuklah ke hipotesa. Lalu diuji. Kan begitu cara kita meneliti. Ya, dulu yang pernah sekolah. Mana bikin skripsi? Nggak nyontek kan? Nah itu makanya sendiri biar ada pengalaman. Jadi Allah tidak berbicara kebutaan mata yang ini. Para nabi dan para rasul itu tidak diutus untuk membebaskan kebutaan yang ini, bukan. Urusan buta mata ini itu urusan Cicendo. Para nabi dan rasul itu spesifik, dia itu tugasnya untuk membebaskan manusia dari kebutaan kolbunya, bukan kebutaan mata yang lahir, bukan. Makanya ditegaskan di ayat ini, fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan mata itu, bukan, kata Allah, tapi mata kesadaranmu, mata jiwamu, bukan mata batin. Wah, saya mau nggak buta, kenapa? Kalau ada penampakan saya bisa tahu. Ini masalah baru. Kalau kamu masih melihat penampakan, berarti kamu sefrekuensi dengan dia. Penampakan itu adalah jiwa-jiwa yang belum bisa pulang, justru tersesat. Menampakkan diri, bukan nakut-nakuti. Dia minta didoakan, minta ditolong. Makanya satu-satunya cara, karena sudah tidak punya mulut, tidak punya tubuh lagi, ya menampakkan diri. Dan ketika penampakan itu ada, dan itu bisa dilihat oleh yang bisa melihat, bukan hebat, kamu masih sefrekuensi energinya dengan itu. Sakti yang kayak gitu ya, makanya jangan kecele belajar itu. Sebentar, yang kayak gitu dia sefrekuensi energinya, itu resonansi. Berarti tingkatan dia, jiwa dia sefrekuensi dengan tingkatan jiwa yang belum bisa pulang itu. Nanti dia mati nggak bisa pulang juga. Nggak usah belajar kayak gitu-gitu. Wah, saya ingin dibukakan mata batin. Jangan, bukakan mata kolbu. Nggak ada di Quran cerita mata batin. Kadang-kadang kita kan sumir ya belajar, betul nggak? Mata batin, mata kolbu aja nggak jelas, betul nggak? Itu karena apa? Terlalu banyak yang berbicara, tapi masih buta. Nah itu makanya judulnya ya orang buta tidak bisa memimpin orang buta. Berarti supaya orang buta ini bisa dipimpin harus oleh siapa? Yang sudah melek. Ini masalahnya, belum melek sudah bicara.
Coba sekarang kita praktekkan. Coba tutup semua matanya Bapak Ibu. Tutup matanya, jujur. Tutup matanya. Tutup aja. Tutup matanya. Oke, saya mau tanya. Di tangan saya ini apa? Di tangan kanan saya. Jawab. Jawab aja. Jawabnya apa? Tidak tahu. Ya? Nah, sekali lagi, di tangan kanan saya apa? Tidak tahu. Coba buka matanya. Apa? Kok bisa jawab ya? Iya. Nah, tadi lihat saya ketika sedang merem, ada nggak di sini keinginan menebak-nebak? Bayangkan, kalau menebak-nebak dalam keadaan merem, berapa banyak benda yang bisa ditebak? Coba. Dan yang ditebak-tebak itu namanya prasangka. Prasangka akhirnya dianggap kebenaran. Jangan-jangan selama ini kita ini sebetulnya baru menebak-nebak. Padahal ya, kelopak mata kalbu kita masih tertutup. Coba ketika terbuka aja kelopak mata yang lahir ini, langsung bisa jawab. Apalagi kalau kelopak mata kalbunya sudah terbuka, langsung bisa jawab. Bisa menjawab Quran surat Al-Waqiah ayat 83 yang saya sampaikan tadi. Dan itu tidak bisa Bapak Ibu dijawab dengan kata-kata, tidak bisa. Harus dialami sendiri. Ya, makanya jangan puas ketika sudah ikut kajian seperti ini. Ini baru membuka pikiran, belum membuka kalbu. Pikiran kita aja baru dibuka. Ya. Gitu. Nah, penjabaran saya ini ya bisa membuka pikiran. Baru penjabarannya, belum pengalamannya. Clear sampai sini? Oke, jadi kata Allah yang buta, mata yang di mana? Mata kesadaran. Ya toh? Itu yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an. Oke, lanjut. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Dan di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengetahui kitab, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Lihat saya semua, lihat saya semua. Jadi Bapak Ibu, kalau di Quran ada kata-kata kitab, hati-hati. Maka di Quran itu ada kata-kata Quran, ada juga kadang-kadang kata-kata kitab. Beda. Nah, kita selama ini kalau ada kitab langsung aja Quran. Makanya jadi sombong karena sudah lulus Iqra 6. Seolah-olah itu sudah selesai belajar agama. Belum, itu baru belajar cara membaca huruf Arab yang benar. Bagus, bagus, harus bisa. Coba huruf idgham bigunah ada berapa? 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 4. Apa aja? Wih, hebat. Ya, nun, mim, waw. Udah lulus. Lulus idgham bigunah. Belum tentu mati bisa ketemu Tuhan. Nggak ada kaitan idgham bigunah dengan ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan itu kaitannya dengan kolbu. Paham sampai sini? Oke, bisa dilanjut? Oke. Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengetahui kitab. Lihat saya semuanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan tahu isi buku kalau bisa membaca buku itu dan tahu bahasanya. Clear? Ulangi. Bapak Ibu akan bisa mengetahui isi buku kalau Bapak Ibu tahu, satu, bisa membaca. Yang kedua, tahu bahasanya. Kan begitu? Gak bisa bahasa Inggris, jangan sok-sokan baca buku bahasa Inggris. Tapi clear ya sampai situ? Oke. Nah, di Quran kalau ada kata kitab, jangan langsung dipahami sebagai Al-Quran. Karena Nabi Muhammad saat turun Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, kan begini bunyinya, zalikal kitab la raiba fi. Ini kitab tidak meragukan. Saat itu kitab yang dimaksud oleh Allah pada Nabi Muhammad Quran atau bukan? Bukan.
Bukan, kan Quran belum ada. Kan itu baru sepenggal ayatnya itu. Tapi kitabnya sudah ada nggak? Sudah ada. Masa bilang ini kitabnya nggak ada, ini airnya nggak ada. Coba kalau saya bilang ini air, takut pasti. Langsung bubar ngaji. Jangan-jangan Pak Saiful Karim harus dibawa ke Lembang. Masa bilang ini air, airnya nggak ada. Kalau saya bilang ini air kan waras. Nabi Muhammad mengatakan zalikal kitab, ini kitab. Ada nggak kitabnya? Ada. Disaksikan nggak oleh beliau? Disaksikan. Terus apa sebetulnya? Itu yang harus kalian pelajari. Makanya kitab sering disebut kalamullah. Kalam itu adalah sifat, Allah itu zat. Karena sifat dan zat tidak pernah berpisah. Jadi kitab yang sejati tiada lain adalah apa yang disaksikan oleh kolbunya Nabi Muhammad. Sehingga beliau mengatakan la roibapi, tidak meragukan lagi. Hudan lil mutakin, petunjuk bagi yang bertakwa. Nah, siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan selanjutnya itu dijelaskan surat Al-Baqarah. Jadi orang bertakwa itu syaratnya sudah beriman. Kalau beriman berarti sudah terbuka. Terbuka apa? Terbuka kepada kitab. Paham sampai sini? Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengerti kitab. Berarti gara-gara tidak bisa membaca, tidak tahu apa itu kitab. Ini orang yang disebut-sebut di ayat ini, orang yang sudah terbuka atau masih tertutup? Orang yang sudah melek atau orang buta? Buta. Dan dia pikir yang namanya kitab itu Al-Quran. Makanya dia, saya udah bisa baca. Coba, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Udah bisa membaca. Sampai baknya aja sampai meleduk tadi. Kitab illa amaniya wa inhum idhar illa yadun nun. Wah, saya sudah bisa kitab. Nah, itu yang keliru. Itu baru bisa membaca huruf Arab. Dia nggak tahu kitabnya yang mana. Nggak tahu, belum tahu. Tapi sudah keduluan, seolah-olah dia yang paling tahu. Itu masalahnya. Makanya di Quran disebut ummiyun. Ummi, tidak bisa membaca kitab. Jadi orang ummi itu bukan tidak bisa membaca Al-Quran, bukan tidak bisa membaca huruf Latin. Dia tidak bisa membaca kitab.